Kehamilan memasuki usia 10 minggu. Ini kita bisa melihat kondisi perkembangan janin dengan gambaran janin yang sudah terlihat pertumbuhan tangan, kaki dengan cukup jelas ya. Namun ini belum memasuki masa screening wajib. Jadi kalau memasuki masa screening wajib itu sekitar 11 hingga 14 minggu. Jadi ya tetap kita harus mengikuti timing yang tepat dalam melakukan pemeriksaan. Karena kalau 10 minggu belum waktunya kita melihat tulang hidung atau tengkuk atau nuchal thickness-nya ya. Jadi itu baru akan kita periksa sekitar 11-14 minggu. Ini kita bisa melihat tampilan ya, di dalam janin itu kelihatan kantung kehamilannya, juga tampak tali pusat yang terhubung ke dinding rahim si ibu ya. Kalau plasenta belum muncul, nih plasenta baru muncul paling cepat minggu depan, di minggu ke-11. Nah, janin ini terbungkus oleh selaput amnion. Ini kalau kita putar ya, seperti biji alpukat begitu di dalamnya ya. Jadi inilah minggu masuk 10. Kalau kita lihat 11 minggu ya dia sudah jauh lebih jelas lagi ya. Nah ini kalau kita lihat tampilan utuh semuanya, kita bisa lihat aktivitas detak jantung janin. Jadi kalau ibu-ibu tanya kapan detak jantung janin terdengar ya, dengan alat yang sangat tajam ya kita bisa mendapat detak jantung itu mulai dari 5 minggu 4 hari. Dengan ukuran janin masih sekitar 5 mm saja jantung sudah akan terlihat ya. Apalagi ini 10 minggu ya. Dan dalam setiap pemeriksaan itu, jika kita sudah melihat kantung kehamilan di atas minggu ke-6, maka janin harus sudah ada. Kalau janin belum terlihat, apalagi yolk sac juga tidak terlihat, itu artinya hamil yang kosong atau blacked ovum. Ya, ini terlihat tampak buletan putih, itu namanya yolk sac. Yolk sac itu sudah akan mengecil, lalu nanti 11 minggu dia sudah hilang ya. Tampak bulatan kecil di sebelah tangan lengan itu namanya yolk sac, cadangan makanan bayi. Dia posisinya berada di luar kantung kehamilan. Jadi yang dibungkus ya cuma janin sama di dalamnya itu tali pusat. Itu kantung hamil itu yang bulat dan selaput itu, yaitu namanya kantung kehamilan. Nah ini sudah terlihat jelas. Ini saya sambil masih cuti di Vietnam menuju ke Halong Bay ya, masih sempat untuk membuat satu ulasan kehamilan 10 minggu. Nah ini versi transparannya ya, jadi masih sangat tipis itu. Kalau embrio minggu 10 tuh tipis sekali, masih sangat transparan ya, seperti ini bentuknya. Jadi kita bisa lihat tunas tangan, tunas kakinya ya. Kalau mau ngelihat wajah ya bisa saja, tapi belum terlalu jelas. Jadi cukup kalau minggu 10 ya kita amati ini saja. Panjang sudah sekitar 3 cm ya, jadi ini seluruhannya janin berada dalam kantung kehamilan atau gestational sac. Yang hitam itu adalah air ketuban atau amniotic fluid.
janin dibungkus oleh amniotic sac atau selaput ketuban. Nah, itu yang yolk sac yang putih bulatan berada di luar gestational sac. Fungsinya memberikan cadangan makanan sampai usia 12 minggu atau 3 bulan terus hilang ya. Karena plasenta nanti sudah akan muncul mengambil alih pemberian makan secara langsung ke janin. Ya, seperti inilah bentuknya. Di minggu ini kita sudah bisa menganjurkan ibu-ibu untuk melakukan tes genetika. Jadi ibu-ibu perlu mulai memahami ya kemajuan teknologi. Kita bisa melakukan tes genetika sejak awal, namanya NIPT. Cukup lakukan mungkin yang dasar, bila tidak ada keperluan yang lain-lain. Kita bisa tahu genetikanya, jenis kelaminnya, kromosom, minimal kromosom 21 atau Down syndrome kalau ada kelainan, kromosom 18 namanya Edwards syndrome kalau kelainan, dan kromosom 13 atau Patau syndrome, yaitu yang paling fatal dan sering muncul. Dan pemeriksaan genetika itu sekarang sudah sangat terjangkau, di bawah sekitar 2 juta ya. Cuma memang belum di cover oleh asuransi, masih harus berbayar pribadi ya. Jadi inilah kehamilan 10 minggu normal.